Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doverdiansyah dan partner saya Faiz Aidil Bayhaqi akan menjelaskan tentang battery NMC and NCA compared to LFP. Nah, pertama, what is NMC and NCA battery? NMC adalah singkatan dari lithium nikel mangan kobalt oksida. Ini adalah jenis bahan katoda yang digunakan dalam baterai lithium ion. NCA adalah singkatan dari lithium nikel kobalt aluminium oksida. Ini adalah jenis bahan katoda lain yang digunakan dalam baterai lithium ion. Teknologi NMC dan NCA banyak digunakan dalam produksi baterai lithium ion karena kepadatan energinya yang tinggi, yang memungkinkan jarak tempuh yang lebih jauh dan peningkatan kinerja pada kendaraan listrik. Selanjutnya, apa itu baterai LFP? LFP adalah singkatan dari lithium iron phosphate yang mengacu pada jenis bahan katoda yang digunakan dalam baterai lithium ion. Baterai LFP dikenal dengan keamanannya, masa pakai yang lama, dan stabilitas termal. Oke, selanjutnya, apa sih perbedaan dari NMC and NCA with LFP? Jadi, NMC dan NCA secara umum, sel baterai dengan teknologi katode NMC dan NCA memiliki stabilitas termal yang lebih rendah dibandingkan dengan LFP. Hal ini terlibat dari hasil uji ARC atau Accelerated Rate Calorimetry yang menunjukkan bahwa NMC dan NCA sel menunjukkan tingkat pemanasan diri yang lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan dengan LFP sel pada suhu tertentu. Nah, untuk LFP, sel baterai dengan katode LFP menunjukkan stabilitas termal yang lebih tinggi. Mereka cenderung tidak mengalami reaksi eksotermis yang signifikan, bahkan saat dipanaskan. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz Aidil Bayhaqi. Terima kasih. Oke, yang pertama ada pengujian keselamatan. Terdapat beberapa hal, yaitu pengujian keselamatan dilakukan menggunakan sel baterai dengan casing 18650 yang umum diproduksi secara massal. Kemudian ada pengujian abuse termasuk short circuit, overcharge, over discharge. Kemudian ada pengujian dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kedua, parameter yang diamati, stabilitas thermal seperti dilakukan dengan accelerated rate calorimetry atau biasa disebut sebagai ARC untuk menentukan suhu kritis dan laju pemanasan sendiri. Karakteristik listrik, kemudian resistensi internal, tegangan sirkuit terbuka atau OCV, dan kapasitas sel. Kemudian yang terakhir ada performa sel baterai selama abuse test, seperti mengamati perubahan suhu, arus, dan tegangan selama abuse test. Kemudian ada purpose. Itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perilaku keselamatan dari ketiga jenis sel baterai ini dalam berbagai situasi penggunaan yang mungkin terjadi dalam kendaraan listrik, termasuk dalam kondisi overcharge, over discharge, dan short circuit. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan serangkaian tes abuse yang meliputi tes overcharge, over discharge, dan short circuit, serta pengujian menggunakan teknik accelerated calorimetry atau ARC untuk menilai stabilitas thermal dari masing-masing jenis sel baterai. Selain itu, penelitian ini juga mencoba memperoleh data yang representatif dengan menggunakan sel baterai yang dilakukan secara komersial tersedia dan paling umum digunakan dalam aplikasi kendaraan listrik serta dengan menggunakan casing yang umum digunakan dalam industri 18.650 casing. Dengan melakukan perbandingan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko keselamatan yang terkait dengan penggunaan teknologi cathode NMC slice, NCA slice, dan LFP slice dalam sel baterai lithium ion yang digunakan dalam kendaraan listrik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi industri kendaraan listrik dan memilih teknologi baterai yang paling sesuai dengan kebutuhan keselamatan dan performa. What is the conclusion? Kesimpulannya yaitu sel baterai dengan teknologi cathode NMC slice dan NCA slice menunjukkan stabilitas thermal yang lebih rendah dibandingkan dengan sel baterai yang menggunakan teknologi cathode LFP slice. Sel baterai dengan teknologi cathode LFP slice memiliki profil thermal yang lebih stabil dan lebih tahan terhadap abuse seperti overcharge, over discharge, dan short circuit. Berikut materi dari kami. Sekian, terima kasih.